channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir menyapa para traders emas ataupun gold khususnya pada hari Senin ini, di hari pertama trade atau purchasing. Dan kita bisa lihat ini di depan, yaitu hari Senin 13 Januari tepatnya pukul 13.19 waktu Indonesia bagian Barat, WIB Jakarta Time, waktu Jakarta. Dan kita bisa lihat tabel sebelah kiri, ini harga masih jalan ya, kita bisa lihat. Dan ini high menunjukkan untuk emas ya, di sini ya, yang paling atas itu high-nya ada di 2693.4, low-nya ada di 2679.3, di mana low-nya terjadi pada jam 8.20-an tadi, sedangkan high-nya itu terjadi pada pukul 7:10-an ya. Oke, dan seperti biasanya sebelum dimulai perlu diingatkan bahwa di ruang publik channel ini @forexindo Trade House tidak menjamin segala purchasing maupun transaksi Anda sekalian. Di sini kita hanya men-sharing pendapat maupun analisa secara pribadi saya. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa ya memberi subscribe, like, ataupun komen agar kedepannya di forum ini bisa lebih baik. Oke, kita bisa mulai. Kita bisa lihat halaman yang pertama, yang terakhir juga, yang halaman kemarin, yaitu di mana ini purchasing saya selama seminggu ini ya, bisa dilihat ya. Itu terakhir saldonya ada di 6.200-an, 6.210 ya, 6.211 ya. Oke. Dan ini kebetulan ini pada hari Minggu kemarin, yaitu tepatnya pukul 8.32 WIB ya, malam ya. Itu terjadi pada tanggal 12 Januari 8.32 malam, di mana Amerika itu akan memberi sanksi yang lebih keras atau penjagaan lebih keras kepada Rusia, di mana suplai minyak dari Rusia ke Cina maupun India. Ya, jelas ya. Dan ini adalah ulasan dari berita tersebut ya. Bisa dilihat nanti oleh kalian bisa di reply atau diulangin ya, agar lebih jelas. Dan saya rasa ini dampaknya itu pasti ke harga minyak. Dan biasanya kalau sudah begini kejadian, biasanya harga minyak akan melonjak. Ya, pelan-pelan dibaca, dan saya rasa itu pengaruhnya besar sekali ya. Dan mungkin harga belum berjalan ya, mungkin agak sore sekitar jam 3 ya, saya rasa pukul 15 WIB ya. Dan ini juga diketahui saldo saya sekarang ini tepatnya pada jam 7.28, itu saldo saya masih tetap, saya belum ada melakukan transaksi pukul 7.28. Dan selanjutnya saya melakukan penarikan uang ataupun withdraw ya, itu sebesar 1.200 ya. Dan uang saya menjadi kembali ke asal 5.000 ya. Nanti bisa kalian di reply biar lebih jelas. Dan ini adalah saldo yang terakhir tepatnya pada pukul 12
12.32. Oke. Ya, belum diedit. Dan ini adalah indikator di mana ramai-ramai serentak belakangan ini muncul dengan isu pemotongan suku bunga, tapi ini masih ruangannya masih kecil, yaitu yang paling atas ini ya, itu masih kecil, masih 3,3% untuk pemotongan suku bunga di Amerika, sedangkan banyak indikasi mengatakan atau perhitungan dari para ekonom bertahan ya, yaitu 96%. Ya, saya perbesar. Ya, di sini letaknya ya. Dan ini adalah agenda dari data Amerika yang akan nanti malam dirilis, yaitu CB Employment Trend Index. Apa itu? Itu adalah indeks pembangunan ketenaga kerjaan, adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi keberhasilan pembangunan ketenaga kerjaan dan dinyatakan dalam bentuk suatu indeks komposit yang mencakup 9 bidang pembangunan ketenaga kerjaan yang dianggap sangat mendasar atau indikator utama. Dan hanya itu ya untuk datanya yang akan dikeluarkan oleh otoritas setempat ya. Dan ini seperti biasa, tidak lupa ini signal di mana pada pagi hari pukul 6, pukul 8 indikasinya naik ya. Harga emasnya naik ya. Sedangkan pukul 9 berbalik turun, dan ini pukul 10 naik lagi ya. Jadi agak rancu ini sepertinya, belum bisa dikatakan mengarahkan, mencondongkan naik atau turun. Dan ini adalah signal yang tadi saya keluarkan, yaitu sama pukul 10.38, tapi indikasi mereka mengatakan untuk pembelian 55%, dan untuk selling, kalau kita mau purchasing untuk sell, itu 45%. Jadi masih rancu, saya lihat belum ada kejelasan. Sedangkan dari angka-angkanya itu menunjukkan untuk resisten yang tahanan utamanya di 2703, lalu 2713, 2723. Sedangkan untuk di bagian di bawahnya itu letaknya ada di 2675 dan 2663, di mana tetap ya ini buy-nya 55. Kalau kita mau sell itu kemungkinannya hanya 45%. Ya. Dan bagaimana dengan pandangan Anda? Apakah Anda setuju dengan pandangan saya? Dan yang seperti yang saya ulas tadi, di mana Amerika akan memberikan kejelasan sanksi yang lebih jelas kepada Rusia, dan kita bisa lihat ini, kebetulan ini di sini saya sudah memprogram dari dulu juga ini harga oil minyak ya. Kita bisa lihat ini di mana pagi-pagi buta sudah naik merangkat itu dari angka 76 sekarang di 77. Ada letak gap di sini. Tapi harga emas belum jalan. Oke. Dan ini berikut ini saya akan ulas pandangan saya mengenai harga emas seperti biasanya. Oke, kita akan memfoto dulu, screenshot agar nanti penjelasannya lebih jelas ya. Kita akan coba ya. Oke, sudah 2 kali. Maaf. Nah, ini saya bilang yang tadi harga emas masih rancu. Ya. Kita bisa lihat di sini di angka 2685 di sini itu masih
bergerak naik dan turun tidak menentu. Tapi sekarang sudah ada di level ini ya. Barusan kita lihat tadi ada di situ ya, makanya ini masih rancu dengan harga minyak ya, karena sudah naik. Dan sepertinya biasa minyak digerakkan oleh bursa-bursa di Eropa ya, masih rancu ini ya, jelas sekali belum ada indikasi untuk naik ataupun turun kalau menurut pandangan saya. Dan ini ulasan dari saya. Kalau dari saya sendiri, kita bisa lihat untuk indikasi yang tingginya topnya ya, itu ada di 26.18 sampai dengan 25 ya, itu angka topnya. Sedangkan untuk ini kan untuk tinggi, sedangkan untuk low-nya itu bisa lihat di angka 26.75 sampai dengan 65. Itu yang paling range yang besar. Lalu bagaimana range yang normal? Ya, kita bisa lihat di sini saya mengacu untuk high-nya di 27.05 sampai dengan 13. Sedangkan low-nya saya melihat ini ada di level 26.75 sampai dengan 26.68. Kalau di 2705 saya melihat ini bisa apabila nanti jam 15 WIB ya, itu bisa bermain di 2.700 ya, itu baru bisa kemungkinan tercapai angka ini. Oke, para traders, jelas ya. Dan sebelum mengakhiri perjumpaan hari ini, sekali lagi jangan lupa memberi subscribe, like, ataupun komen di channel ini @forexindo Trade House. Semoga artikel yang tadi dan signal ya itu bermanfaat bagi para traders, terutama di emas ya. Oke, selamat siang para traders, selamat menjalankan aktivitas Anda kembali maupun purchasing Anda, dan saya akan hadir kembali esok hari Selasa 14 Januari 2025 di pukul 14-an. Oke, kita akan ketemu berjumpa esok hari. Oke, terima kasih.